Oke, halo guys, jumpa lagi dengan aku Rena. Di video kali ini aku akan membacakan cuitan seekor bos ya, bos Taiwan yang dia itu kayak rasis gitu, mengatakan orang Indonesia itu macam-macam. Dan harusnya kalau dia itu nggak suka ya, ini nggak usah mengata-ngatain orang Indonesia seperti itu. Nih, bacain ya. Saya telah melihat banyak orang mengatakan bahwa orang Indonesia itu tidak baik. Orang Indonesia baik ya, dan keluarga saya memakai pembantu rumah tangga asing yang berasal dari Indonesia. Nih, ada 5 yang ingin saya sampaikan, kata bos saya kan. Banyak pembantu rumah tangga asing asal Indonesia yang tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik dan kesulitan berkomunikasi. Dengan mereka bahasa Mandarin juga sangat buruk. Terus ya, yang ketiga itu karena banyak PRT Indonesia yang beragama Islam. PRT di rumah saya sekarang mandinya 5 kali sehari. Oke ya. Nah, kalau ada anggota keluarga yang membunyikan bel, biasanya mereka sedang mandi atau sedang sholat dan tidak diprioritaskan. Bagaimana jika lansia jatuh dan ini akan menjadi masalah serius. Oke, ini yang perlu digarisbawahi, oke ya. Terus dia sangat malas ya. Ada telepon rumah, dia tidak bantu angkat telepon dan penjaga di bawah menekan bel untuk mengantarkan paket termasuk miliknya juga dia tidak menjawab. Paket untuknya katanya. Jadi anak majikanlah yang ambil paket untuknya. Di dekat rumah pun ada PRT dan dia membawa nenek berjemur di bawah sinar matahari di pinggir jalan raya. Ini sangat berbahaya. Dan dia itu juga sampai mengatakan PRT tetangganya juga dia dikatakan seperti itu ya, digosipin seperti itu. Mereka mempunyai kemampuan belajar yang buruk dan hanya melakukan apa yang disukai. Di rumah saya rumah saya dipel 2 kali sehari. Terus obat-obatan yang saya terima dari rumah sakit juga sering kali sampai kadaluarsa. Kesimpulannya, agen yang baik lebih penting daripada pilihan kewarganegaraan Anda. Jangan ragu lagi untuk agen yang jelek, segera ganti saja. Ya, aku sebenarnya pengen banget ini ngunjungin situsnya, tapi dia itu adalah sebuah grup gitu kan, sebuah grup dimana di situ orang-orang bos-bos Taiwan yang mempunyai PRT Indonesia, dia itu berkumpul di situ, dia mengutarakan semua unek-uneknya yang ada di pikirannya dia, ya kan. Untuk mungkin ART atau PRT dia yang mandi 5 kali sehari itu nggak semua ya, nggak semua, karena aku di sini udah biasa mandi 1 hari sekali, itu pun sebelum tidur. Karena dulu awal-awal itu majikan aku itu mungkin ya masih belum percaya kan ya, masih belum percaya karena kita masih baru. Nah itu di bawah itu sibuk banget. Nah itu pasti aku mandi pagi siang malam. Nah, mandi sehari 3 kali, diparahin kan, katanya lan fesui. Oke, udah ganti, jadi aku mandinya pagi sama sore. Nah itu sore itu pun harus sebelum tidur ya, jangan sore, itu biasanya aku biasa itu nggak tahu, mungkin karena kebetulan atau apa, setiap aku mandi sekitar jam 4 kalau jam kerja ya, dari Senin hari Sabtu. Kalau mandi jam 4 atau mandi jam 5 itu pasti dipanggil, dan herannya itu pasti dipanggil sama bos aku itu, walaupun itu hanya sekedar bikin kopi atau sekedar apa gitu. Pokoknya itu kayak nggak tahu, kayak tahu aja gue lagi mandi gitu. Nah terus katanya pembantu Indonesia itu nggak bisa berbahasa Inggris ya. Itu kayak orang tua yang dijaga itu bisa bahasa Inggris aja gitu loh. Hah? Kita itu cuman fokus menjaga lansia ya kan. Kita itu fokus menjaga lansia, nggak mungkin lansia kita itu ajak bahasa Inggris ya kan. Setidaknya kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kenapa si majikan ini nggak bisa belajar bahasa Indonesia gitu kan, biar kita itu ngomongnya lancar kayak gini ya kan. Greget aku. Terus yang ketiga ini, kata PRT itu banyak yang beragama Islam ya. Yaitu kalau pas lagi sholat itu ada telepon di rumah itu nggak mau ngangkat. Terus kalau ada paket itu ditelepon juga nggak mau ngangkat. Alhasil si anaknya majikan ini yang ngambil, ya kenapa enggak gitu loh. Ya cuman membantu ngambil, kenapa enggak ya kan.
Kita kan saling membantu, ya. Karena kita itu ya agamamu, jadi agamaku seperti itu ya kan. Tapi kita juga lihat sikon ya, yang nggak tahu juga. Kadang kita itu udah nunggu kayak gini, paket gak datang. Nah giliran kita ngapain, itu paket datang. Ya mau gimana lagi? Memang adanya seperti itu ya kan. Kita itu udah, ya kalau kita udah menjaga pasiennya, kenapa nggak membantu gitu loh, kan? Dan untuk angkat telepon juga itu ya bukan tugas kita untuk angkat telepon ya. Kalau itu teleponnya yang nyari buat majikan, kalau majikan yang nggak ada, kenapa dibiarin aja lah. Greget juga. Terus yang keempat, yaitu ngatain kita itu malas, orang Indonesia itu malas katanya ya. Terus dia itu juga yang kelimanya itu ngatain, gosipin PRT tetangganya. Katanya dia itu membawa pasiennya berjemur di pagi hari di tepi jalan raya. Ya bisa jadi dari rumahnya itu apartemen kan ya, di lantai atas itu, karena di bawah itu nggak ada, mungkin lantainya sedikit. Ya kalau nggak di jalan raya di mana, kalau konghiannya jauh ya kan. Ya bikin greget juga. Terus yang keenam, dia itu mempunyai kemampuan belajar yang buruk. Dia juga hanya menyukai hal-hal yang mengepel saja. Ya kalau majikan itu tahu, padahal itu si majikan sebelum mengambil PRT dia juga kan ada penyuluhan kan. Kenapa nggak dibaca itu kontrak kerjanya, bos? Di kontrak kerja itu kita juga itu nggak boleh ya, kalau jaga pasien itu kita harus bersih-bersih. Jaga pasien itu kita harus bersih-bersih, ya kan? Itu jaga pasien aja, ya kan? Jaga pasien aja. Masih untung rumah kamu itu dipel 2 kali, kalau nggak sama sekali. Itu kayak apa itu ngomelnya? Kenapa nggak pakai kanhu aja, ya kan? Itu kalian juga jangan lupa ya, seperti pejabat Taiwan itu yang botak ya. Aku nggak menyebutkan namanya. Itu pejabat tinggi orang Taiwan yang botak. Dia juga pernah rasis, mengatakan kalau TKA itu banyak banget yang datang ke Indonesia. Nah, sedangkan orang Indonesia itu banyak sekali, yaitu belajar ke perguruan tinggi dan pergi ke luar negeri. Nah, terus kalau semuanya pergi ke luar negeri untuk belajar, lah terus siapa yang menjaga orang tua Anda? Ya, kalau kalian mampu menjaga orang tua itu pakai kanhu, kenapa gak bayar kanhu aja gitu loh? Nah, itu terus langsung ditegur sama pengacara, sama pembawa acaranya kan. Kalian pasti masih ingat kan? Itu gak boleh dilupain. Dia itu selalu keluar di dalam TV, dia pakai kacamata, dia botak. Namanya itu Hai. Aku kalau denger itu benci banget. Ya rasis orangnya. Ini karena nggak kelihatan aja ya, nggak karena dia itu di dalam grup, jadi dia itu dia berani dia ngomong seperti itu. Coba kalau dia itu post di Facebook atau di mana, dia pasti akan diserbu sama netizen Indo, ya kan? Karena dia itu kenapa gak bisa bahasa Inggris ya? Kenapa gak bisa bahasa Inggris ya? Karena kita itu tujuannya menjaga orang tua. Kalau untuk majikan itu ya kita seininya aja gitu loh, secukupnya aja. Itu kan buat ngomong sama si majikan. Kenapa kalau majikannya bisa bahasa Mandarin, kenapa harus bahasa Inggris ya kan? Dan aku di sini juga bukan yang pinter-pinter amat. Aku di sini udah berapa tahun ya? Udah 12 tahun. Udah 12 tahun juga masih luan sih, bahasa majikan juga agak kenapa-napa. Dan itu terlalu ikut campur urusan tetangganya juga, PRT tetangganya juga dia terlalu urusan. Dan karena nggak semuanya PRT itu mandi sehari sampai 5 kali. Tapi kalau mandi 5 kali itu kayaknya enggak sih. Dia itu mengada-ngada ya, mengarang cerita. Mungkin dikatakan dia itu bukan mandi, mungkin dia itu wudu ya. Wudu sampai 5 kali itu mungkin dia itu melakukan wudu karena dia melihat mungkin kamar mandinya basah mungkin ya. Itu kalau wudu pasti ya 5 kali sehari. Dan itu mengatakan dia itu mandi, padahal kita itu wudu untuk melakukan sholat seperti itu. Dan ini aku juga ingin sekali silaturahmi kalau dia itu ada posting di Facebook, karena ini bukan di Facebook, dia itu ada di suatu perkumpulan grup ya kayak gitu ya, untuk mencurahkan. Emang orang Taiwan semua baik ya, bisa bahasa Inggris, apa semua kayak gitu.
Ini karena jarang sekali orang Taiwan itu bergosip ya, kayak di orang Indonesia kayak itu jarang sekali bergosip kayak gitu. Sedikit gosip pasti akan ada kayak kayak apa ya, kayak denda atau dilaporin itu, makanya orang Taiwan itu jarang sekali bergosip. Nah itu selalu diam, tahu juga matanya dia tahu, dia diam aja, ya kan. Dia gosipnya di grup-grup tertutup seperti ini. Dan sekali keluarnya dia ngomongin semua yang ada di unek-uneknya dia, ngata-ngatain orang Indonesia seperti ini. Ya kayak orang Taiwan itu semuanya baik ya kan, kayak semua orang Taiwan itu bisa bahasa Inggris ya kan. Itu majikan aku aja bahasa Inggris juga ya cuman yes no, atau dia ngomong bahasa yang tertentu aja yang bisa. Bahkan bapak aku aja itu bos besar, dia juga gak bisa bahasa Inggris, karena gak semuanya orang itu bisa bahasa Inggris bos. Kita itu kalau ngomong ya bahasa kewarganegaraan kalian aja Mandarin, itu kan bahasa nasional kalian itu Mandarin ya. Kalau untuk bahasa Inggris mungkin itu orang Filipina atau orang Vietnam itu juga jarang-jarang banget orang bisa bahasa Inggris bos. Karena di sini nggak dijelasin itu orangnya yang kayak mana, karena di sini itu dia ditutup ya postingannya, itu namanya juga disamarkan. Oke guys, gitu aja guys. Silahkan komen-komen kalian di bawah nih untuk meluahkan unek-unek kalian itu biar dibaca sama orang Taiwan. Oke, bye.